Ini karena memang ternyata muncul seorang negarawan hebat dan handal. Bekel waktu itu masih awal karir dari Patih Gajah Mada. Belum sebagai patih, tapi masih sebagai bekel. Itu bayangkari atau intinya itu polisi istana dalam. Strategi untuk melihat seberapa strategi untuk melihat pejabat-pejabat istana yang masih loyal. Karena dalam pesta pora yang diadakan Rakuti, Mahapati Halayuda ikut berpesta pora. Jadi orang sekelas Mahapati gitu ya, seorang perdana menteri gitu ya, nah itu ikut berpesta pora dengan Rakuti. Artinya memang dari siasat yang dijalankan oleh Gajah Mada untuk menyelidiki loyalitas para pembesar Majapahit ini akan bisa terpetakan. Mana yang pejabat yang masih loyal dan mana para pejabat yang sudah menyeberang ke Rakuti. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. awake dhewe saka nggone desa Tarik terusan kene teranjak ke sini Mas, ke iki apa jenenge iki? Situs Paseban. Situs Paseban. Iya. Paseban sendiri memang dalam kitab negara Kertagama itu tempat kedudukan seorang raja memimpin pejabat istana Majapahit termasuk para pendeta, para dharmadaksa, para bujangga, termasuk menyambut tamu-tamu atau para saudagar yang datang dari luar menghadap, itu namanya Paseban. Nah, semacam bangunan apa ya waktu itu joglo kan? Iya, joglo atau pendapa atau mandapa. Berarti Majapahit benar-benar negara yang sangat makmur ya Kang yo. Iya. Kaya begitu Kang yo. Iya. Ngantek bentuk bangunan jenengan di catatan itu ngantek karenanya berlapis emas. Terus jadi artinya ketika di sini ngomong situs Paseban, itu berarti bukan tempat perkuburan Mas, bukan tempat persemayaman. Yo Kang ya. Karena di era itu kan enggak ada kuburan sih Mas. Oh iya. Perabuan deh. Berarti ini berarti sebuah bangunan harusnya Mas ya. Iya, memang ada situs-situs itu Mas. Iya, ada sekitar 700. Kalau ini memang menurut para peneliti diduga sebagai situs awal istana atau kedaton Majapahit ya, sebagaimana berita para raton. Artinya para Raden Wijaya termasuk kemudian Arya Wiraraja dan orang-orang Madura ini awalnya membangun kedaton itu di alasing wong Tarik atau hutannya orang-orang Tarik. Nah, di sini kebetulan ini memang situs Kedung Bocok berada di Kecamatan Tarik, Kabupaten Sitoro, Jawa Timur. Nama Tarik ini ternyata juga nama kuno pada masa Majapahit itu. Artinya apa Mas? Tarik. Tarik ya? Nah, tarik itu masa tarik bank gitu. Jenengan itu bisa saja. Bener. Tarik apa ya? Tarik tambang gitu ya. Kemungkinan memang ya ini bahasa Jawa katanya, bukan bahasa Sangsekerta. Tapi memang sampai saat ini tuh saya memang belum menemukan literasi apa arti itu tarik. Tapi pastinya memang ada hal yang menarik dari sebuah story tentang tarik asal musa desa itu. Tapi kemudian memang asal mula dari Majapahit itu sendiri memang orang-orang Madura ini memetik buah yang besar itu kayak semangka itu, kemudian rasanya pahit. Nah, akhirnya kemudian pedukuhan yang baru dibuka ini bernama Majapahit. Nah, di situ. Terus kan iki mau ngene aku mbek jenengan kan jere wong tuwek-tuwek mongkon kene awake dhewe apa jenenge susungkeman. Iya. Aku wis akhirnya aku mbek jenengan tadi mencoba ya basa Jawane ngasih uluk salam gitu menghormati walaupun bentuknya situs tadi loh Kang. Betul. Terus itu aku coba ya biasalah ngungguh nih gitu. Terusannya ini dari versiku Kang, jenengan coba benarkan gitu loh di versi referensi tekstual gitu kan. Bahwa aku ketika begini memang aku menemukan bahwa Kang, koyo si kumpulnya banyak orang sih. Kumpulnya banyak, jadi sebuah koyo lahan gitu, koyo perkampungan, terus banyak orang. Apa nek menurut si dari teori dari kemau nek di visualkan dalam bentuk nyata dikembalikan ke bentuk nyata referensi ngono apa kenapa kumpul banyak itu apa memang bener ini perdikan tuh kumpulnya banyak orang loh. Iya, memang ya. Yo pacul kono, macam sih Mas. Jadi banyak orang gitu loh. Secara literasi gitu ya. Situs Kedung Bocok ini memang sebuah kedaton awal ya dari mulai Raden Wijaya tahun 1293 sampai 1309 gitu ya. Kemudian dilanjutkan Jayanegara gitu ya. Tetapi memang pada masa Jayanegara istana awal ini sampai dikuasai oleh Rakuti tahun 1319. Sampai apa namanya Prabu Jayanegara ini melarikan diri ke Bedander, Jombang. Ini karena memang ternyata muncul seorang negarawan hebat dan handal.
bekel waktu itu masih awal karir dari Patih Gajah Mada, belum sebagai patih tapi masih sebagai bekel, itu Bayangkari atau intinya itu polisi istana dalam. Nah itu kalau di Cina itu ada polisi istana dalam ya, ternyata Bayangkari ini kemudian yang dipimpin oleh bekel Gajah Mada ini memiliki siasat atau negarawan yang cerdik, memang berhasil memboyong bangsawan Majapahit termasuk Prabu Jayanegara itu mengungsi ke Bedander tanpa diketahui oleh banyak orang. Nah itu termasuk kemudian Rakuti sendiri juga tidak tahu, bahkan seluruh bangsawan Majapahit itu tidak tahu. Bahkan ketika Gajah Mada kemudian menyelidiki istana awal Majapahit yang ada di sini ini kemudian ditanya Gajah Mada, pembesar-pembesar Majapahit itu, di mana keadaan Prabu Jayanegara gitu. Prabu Jayanegara sudah wafat atau sudah moksa atau sudah meninggal gitu ya. Semua pejabat ternyata menangis semuanya, dan Gajah Mada cuma menimpali, loh, bukankah kalian ini sudah mengabdikan diri kepada Rakuti? Itu pejabat-pejabat marah. Jaga omonganmu kan gitu ya. Kami siapa Rakuti itu? Kami hanya setia kepada Majapahit dan keturunan Raden Wijaya sebagai raja di sini. Siapa itu strategi Rakuti? Untuk melihat seberapa? Strategi untuk melihat pejabat-pejabat istana yang masih loyal. Karena dalam pesta pora yang diadakan Rakuti, Mahapati Halayuda ikut berpesta pora. Jadi orang sekelas Mahapati gitu ya, seorang perdana menteri gitu ya. Nah, itu ikut berpesta pora dengan Rakuti. Artinya memang dari siasat yang dijalankan oleh Gajah Mada untuk menyelidiki loyalitas para pembesar Majapahit ini akan bisa terpetakan. Mana yang pejabat yang masih loyal dan mana para pejabat yang sudah menyeberang ke Rakuti. Betul. Siapa musuh, siapa lawan jelas. Siapa lawan dan siapa jelas. Disitulah kemudian Patih Gajah Mada kemudian menceritakan hal sebenarnya kepada orang-orang yang masih loyalis gitu, yang marah-marah tadi. Jika dikatakan kalian ini kemudian sudah mengabdikan kepada Rakuti, jaga omonganmu kan gitu ya. Jadi di situ ya. Ya gitu. Ini sejarah ini luar biasa Mas, kayak nggak pernah dengar yang tadi itu. Terus setelah itu dia Mas, ketika sudah diketahui apakah Gajah Mada kembali ke tempat ini Mas? Tempat ini di tempat lagi atau? Setelah itu kemudian memang para pejabat itu kemudian berkumpul ya, mengadakan penumpasan Rakuti dari dalam istana segala. Rakuti pun tidak kelihatannya bukan seorang negarawan hebat yang setelah pesta pora kemudian menyelidiki mana pejabat yang loyal dan mana pejabat yang memihak kepada dirinya gitu ya. Dia sudah dimabuk kemenangan. Iya, dimabuk kemenangan di atas singgasana dengan ponganya kan gitu. Nah itu kemudian terjadilah kemudian Gajah Mada dan pejabat loyalitas itu menyerbu istana dari dalam dan berhasil menumpas Rakuti, termasuk kemudian memenggal Mahapati Halayuda. Nah itu karena Mahapati Halayuda ini ternyata seorang konspirator licik yang dibalik kemudian kerusuhan yang ada di Majapahit awal ini ternyata adalah ulahnya dari Mahapati Halayuda. Nah itu. Terus akhirnya tempat ini ditinggalkan atau kemudian masih tetap didiami sampai masa? Untuk bertahap memang ada bertahap karena memang ada semacam sebuah istana kalau terkena bencana alam maupun dikuasai oleh musuh gitu ya. Nah itu memang tuahnya itu hilang. Jadi setelah perang bertubi-tubi termasuk penumpasan Rakuti ini memang istana diduga terbakar sehingga kemudian istana dipindahkan kepada istana baru di daerah di Trowulan. Berarti tempat ini tarik sini itu ditinggalkan kan karena merasa bahwa tempat ini tuahnya sudah hilang atau hilang ke Prabon. Hilang ke Prabon sehingga sinar wahyu ke Prabon itu sudah melesat dan menuju ke barat daya menuju Trowulan. Ya betul. Terusan Mas, ada lagi bisa diceritakan ini kan situs yang masih tertinggal ini. Aku nggak dapat informasi apa Mas. Tempatnya cuman ini satu tempat pernikahan yang sangat luar biasa, sudah dihuni banyak orang. Informasi yang lain orang nemu sih aku. Karena mungkin waktu sing ora pas lah. Mungkin kapan-kapan bisa sowan kembali lah untuk melacak. Jadi kelihatannya memang Arya Adikara atau Arya Wiraraja itu tidak hanya ahli strategi yang ulung, tetapi juga paham sejarah. Artinya daerah sini masyarakatnya itu ternyata memiliki loyalitas kepada Raden Wijaya. Karena terbukti gitu ya, kakek buyutnya misalnya Batara Parameswara atau Mahisa Wonganteleng keturunan Ken Arok dan Kededes itu candi pendarmaannya itu ada di Pikatan. Sekarang itu wilayah Gondang, Mojokerto. Kemudian ayahnya sendiri yaitu Dyah Lembutal yang dikenal dalam sejarah sebagai Perwirayuda. Sang Perwira Yuda, artinya seorang yang gagah perkasa di medan pertempuran, itu kemudian dicandikan di Mireng, Jombang.
Dan kemudian kakeknya yang bernama Batara Narasingamurti itu ya, atau Mahisa Cempaka ini didarmakan, dicandikan di Kumitir, Trowulan. Jadi area sini, area yang dahulunya itu negeri Kahuripan atau negeri Jenggala ini, ternyata memang sejak awal, sejak Batara Parameswara, Mahisa Cempaka atau Batara Narasingamurti maupun dia Lembutal ya, dari Jombang, Mojokerto, Sidoarjo dan Surabaya ini merupakan loyalitas dari keluarganya Raden Wijaya. Termasuk kemudian Batara Narasingamurti itu berkedudukan di Surabaya, di Ring. Dalam prasasti Mula Malurung itu ditetapkan bahwasanya ketika berkuasa Raja Wisnuwardana di Singosari, maka Batara Narasingamurti ini berkedudukan di Ring, Surabaya. Itu di dekat pantai. Itu karena berita Negara Kertagama menyebut bahwasanya rombongan bangsawan Hayam Wuruk dan Majapahit itu berkunjung ke Hering juga, ke dekat pantai di situ. Artinya memang sekitar Surabaya karena dekat pantai. Nah, ini adalah sebuah yang penting, sebuah masyarakat gitu ya, harus memiliki loyalitas yang tinggi dengan pemerintah atau penguasa waktu itu. Sehingga kemudian ketika ada musuh atau pihak Kediri misalnya gitu, mencoba kemudian menyelidiki, memata-matai atau kemudian mencoba menggagalkan pembentukan kerajaan Majapahit sejak awal ini bisa digagalkan oleh masyarakat. Karena masyarakat memang ternyata sejak awal memiliki loyalitas tinggi dengan kemudian keluarganya dan buyut-buyutnya Dia Wijaya ini. Artinya memang Arya Adhikara atau Arya Mitra Raja ini ternyata seorang negarawan yang sejati. Betul. Jadi artinya dari pokok bahasa kita Kang hari ini bahwa sebuah bangsa yang besar itu bangsa yang melibatkan pimpinan dan rakyatnya itu satu. Iya, satu pemikiran, satu perasaan, satu loyalitas yang guyub rukun tentunya. Betul. Master, iya betul. Mungkin koyo ngono kan kita nek koyo iki ngomong-ngomong terus gak entek-entek. Oh iya betul. Mungkin kita akhiri hari ini dulu kawan. Iya, betul. Dilanjutnya pada sesi selanjutnya masih bersama beliaunya dari Majapahit Study Club. Iya. Wah kasih perlu disinauni saka derek-derek. Referensine top. Untuk itu jangan lupa ikuti terus dan subscribe tentunya kawan-kawan. Rahayu kan? Ya, rahayu.